Nah, silakan Ibu Mela akan memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mela Andina. Saya mengajar mata pelajaran geografi di SMA Negeri 3 Bengkulu Tengah dan merupakan teman sejawat dari Ibu Atik Sumiati. Dalam video pra-observasi ini saya akan melakukan supervisi akademik dalam pra-observasi, di mana saya akan melakukan wawancara atau berdialog dengan Ibu Mela Andina. Baiklah Ibu Mela, dalam kita berdialog seperti ini untuk melakukan berbagi ilmu ya, saling mempersiapkan persiapan dengan baik untuk supervisi akademik besoknya. Rencana untuk pelaksanaan besok apa saja yang sudah Rencananya saya akan ya, kemudian media pembelajaran, kemudian LKPD. LKPD. Oh, itu adalah rencana Ibu Mela untuk dalam supervisi akademik ya. Salah satunya ada RP. Kemudian pembelajaran apa yang akan dipelajari atau disampaikan nantinya kepada peserta didik? Kalau untuk tentang sumber daya alam. Sumber daya alam ya. Sumber daya alam yang dimana banyak ya Bu ya, di Indonesia ya. Metode yang dilaksanakannya apa? Besok kita menggunakan metode based learning, PBL. PBL ya, ada namanya di dalam suatu sumber daya alam. Lalu langkah-langkah apa yang akan dilakukan besok Ibu untuk supervisi? Saya memulai kegiatan, yaitu pertama saya akan melakukan yang namanya pendahuluan dulu. Pendahuluan di sini saya berdoa terlebih dahulu, absensi, kemudian saya melakukan refleksi kepada para peserta didik tentang materi yang sebelumnya dan materi yang akan dipelajari besok itu. Kemudian saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Baru kita masuk ke kegiatan inti. Oke ya. Berarti itu tadi adalah langkah-langkah ya atau step-step yang akan dilakukan Ibu besok. Pada kegiatan intinya yang akan dilakukan apa Bu? Pertama membentuk dulu yang namanya kelompok diskusi dulu. Nanti akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian saya akan membagi beberapa LKPD kepada mereka untuk mereka pecahkan masalah tersebut. Berarti ada pemberian LKPD kepada anak untuk memecahkan suatu masalah tersebut agar anak itu bisa memecahkan masalah dalam pembelajaran. Lalu kegiatan akhirnya apa Bu? Berupa apa? Evaluasi. Biasanya kalau terakhir itu kita akan mengadakan yang namanya evaluasi, ada penilaian ya dari di mana-mana seperti itu. Evaluasi dan penilaian, kekompakan dan diskusi itu. Dari ini Ibu tadi telah menyampaikan ya langkah-langkah pembelajaran untuk besok. Dalam proses pembelajaran kira-kira Bu, pastinya ada kendala ya, pastinya ada kendala yang akan muncul. Kira-kira apa kendalanya Bu? Kalau kendala di mana-mana, di setiap kelas pasti ada kendala ya Bu Ati ya. Iya. Cuman yang paling biasanya itu ya paling ada beberapa siswa yang kadang sulit berkonsentrasi, kemudian ada yang bahkan ada yang tidur gitu ya. Itu yang terkadang buat apa sih namanya? Kita yang yang harus kita ini kan. Oh, berarti itu ya Bu ya kendala yang kemungkinan akan muncul. Iya, lalu biasanya seperti itu. Apa rencana tindak lanjut Ibu agar mengatasi masalah yang akan muncul itu? Kalau biasanya saya membuat materi tersebut agar menjadi sebuah hal yang menarik dan tidak membosankan kepada mereka, yaitu dengan menambah media pembelajaran atau teknologi seperti permainan-permainan atau kadang melakukan games yang biar para peserta didik itu tidak membosankan berada di dalam kelas. Biasanya sih seperti itu. Berarti menambah media teknologi berupa permainan ya, baik itu games yang untuk pembelajaran anak. Mudah-mudahan di mana kita berdialog seperti ini, kegiatan supervisi besok berjalan lancar ya Bu ya. Terakhir ya Bu,
dari Ibu Mela sendiri, ya komitmen untuk pembelajaran ini apa sih? Kalau saya sih selalu berkomitmen setiap pembelajaran menyiapkan perlengkapan pembelajaran itu tuh dengan bisa mungkin dengan lengkap gitu. Oh, dengan lengkap. Berarti konsisten ya, ya? Iya. Berarti itu salah satu bentuk bahwa Ibu siap untuk menyiapkan pembelajaran lebih baik lagi dan berinovatif. Oke, semoga sukses ya Bu Mela ya. Sama-sama Bu Ati. Sampai Semoga sukses. jumpa besok dalam kegiatan Supervisi Akademi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kepada Ibu Guru. Baiklah teman-teman, sebelum marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kenalin dulu semuanya. Sebelum mulai, Ibu absen dulu ya. Andika. Hadir. Mana Andika? Ya. Aldi. Mana Aldi? Ya. Anjur. Ada. Bella. Ada. Cika. Ya. Dea. Ada. Maimunah. Ada. Vicky. Ini semua ya. Pada hari ini, Ibu akan bacakan dulu tujuan kita pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, materi kita pada hari ini adalah tentang sumber daya alam. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang flora dan fauna. Masih ingat apa itu flora? Apa itu fauna? Yang mana hewan? Fauna. Fauna apa? Kalau flora? Kalau fauna yang ada di Indonesia bagian barat masih ingat? Apa? Faunanya apa? Yang di fauna Indonesia bagian barat? Harimau, monyet, gajah, apa lagi? Badak. Banyak ya? Masih ingat ya? Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah materinya tentang sumber daya alam. Tapi sebelumnya, Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran sumber daya alam yang berdaya alam dapat diolah kembali. Yang apabila kalau kita pakai secara terus-menerus maka tidak akan habis. Apa contohnya? Air, sinar matahari, tumbuhan, tanah, Hewan. makhluk hidup sama. Kalau sumber daya alam yang apabila kita pakai secara terus-menerus akan habis. Apa contohnya? Minyak, batu bara, emas, nikel, dan lain-lain. Paham? Apa semuanya? Sekarang Ibu akan bentuk kalian menjadi 4 kelompok, ya, 4 kelompok. Ibu yang bagi kelompok atau kalian? Kalian sendiri aja ya. Jadi 4 kelompok, kelompok yang itu yang per baris ini aja. Nanti akan Ibu kasih tulisan. Silakan bentuk kelompok sekarang. Nah, baik, di sini di tangan Ibu ada materi yang harus kalian diskusikan ini ya. Jadi Ibu akan bagikan LKPD kepada kalian dan inilah yang akan kalian diskusikan nantinya. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, Pena ya. Harapan dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Tawa Atifa Mariska sebagai moderator dan teman-teman saya. Saya Ridho. Saya Ridho. Saya Ridho.
Klasifikasi sumber daya alam. Sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya. Sumber daya material, contohnya batu, besi, kayu, emas, dan kapur. Sumber daya energi, contohnya sumber daya matahari, air, angin, batu bara, gas alam, minyak bumi. Sumber daya hayati seperti hewan dan tumbuhan, contohnya lautan dan perikanan ataupun juga hutan. Sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu adalah air, angin, tanah, batu bara. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya hasil tambang yang seperti emas, perak, dan lainnya. Sumber daya alam berdasarkan sumber asalnya. Satu, sumber daya biotik. Contohnya adalah sumber daya hayati seperti air, angin, dan matahari. Sumber daya abiotik seperti hewan dan tumbuhan. Baiklah, apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Ada yang mau diperbaiki nggak menurut kelompok kalian? Yang lain? Oke, Nabila silakan. Ya, sendiri silakan Nabila. Baik, menurut kami dari kelompok 2 izin menanggapi dari kelompok 3. Jadi di tadi penjelasan kelompok 3 tentang sumber daya alam dapat diperbaharui ada batu bara nih. Nah, menurut kami sumber daya alam batu bara itu tidak dapat diperbaharui karena sumber daya alam itu jika digunakan terus-menerus bakalan habis. Itu saja. Terima kasih. Baiklah, sanggahannya kami terima dan akan mengumpulkan lagi. Yang lain ada yang mau ditanyakan nggak atau ada yang mau disanggah? Nggak ada? Nggak ada? Yang lain sudah paham? Paham semuanya? Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Silakan. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih atas sanggahannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian pembelajaran kita, materi kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya dari materi kita hari ini adalah bahwa sumber daya alam itu ada banyak jenisnya dan tadi ya ada sumber daya alam yang dapat diperbarui yang apabila kita pakai secara terus-menerus tidak akan habis, sinar matahari, udara dan lain-lain. Kemudian ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau sumber daya alam yang kalau kita gunakan secara terus-menerus maka akan habis. Contohnya tambang, minyak bumi dan lain-lain. Itu dia. Jadi baik hari ini cukup sampai di sini materi kita. Besok kita akan materi kita selanjutnya yaitu tentang pangan. Ya, Ibu minta tolong pada kalian baca-baca juga di rumah materi tentang pangan. Ya. Silakan kepada ketua kelas berdoa dulu sebelum mengakhiri pelajaran. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, baiknya kita membacakan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu guru.